Rekan-rekan sekalian, selamat datang di channel ini. Video kali ini rekan-rekan, kita akan membahas terkait dengan 5 kebijakan pemerintah yang dinyatakan bencana bagi tenaga honorer. Apa saja 5 kebijakan itu? Silakan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, pentolan honorer kategori 2 mengungkapkan setidaknya 5 fakta kebijakan pemerintah yang dinyatakan sebagai bencana bagi tenaga honorer. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum DPP Forum Honorer Tenaga TNS Administrasi kategori 2, Rianto Agung Subekti, yang menyatakan bahwa sejak tahun 2015 hingga saat ini pemerintah tidak merealisasikan janjinya menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Di dalam penilaiannya, rekrutmen P3K 2023 yang digembar-gemburkan Menpan Abdullah Azwar Anas, setidaknya ada formasi khusus untuk honorer kedua termasuk tenaga teknis administrasi, ternyata itu hanya isapan jempol belaka. Faktanya, formasi P3K teknis tahun 2023 ini sangat sedikit, yakni hanya sekitar 42.826 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah tenaga honorer kedua tenaga teknis administrasi di database Badan Kepegawaian Negara itu sebanyak 200.000 lebih. Maka ya mengatakan bahwa apakah ada jaminan honorer kedua teknis administrasi itu akan menjadi prioritas atau tidak, apalagi pemerintah tetap akan membuka kesempatan untuk pelamar umum dan tenaga non-ASN yang jumlahnya jauh lebih banyak. Nah, rekan-rekan sekalian, pemerintah telah dinilai telah merakit bom waktu dengan beberapa kebijakannya sendiri. Ia menyodorkan 5 fakta kebijakan pemerintah yang akan menjadi bencana bagi tenaga honorer. Jadi ia menyodorkan 5 fakta berikut ini yang memang dikhawatirkan akan menjadi bencana bagi tenaga honorer. Yang pertama adalah persoalan regulasi aturan tentang pengangkatan CPNS bagi tenaga honorer kedua melalui PP 56 tahun 2012 yang dianggap sudah tidak berlaku. Faktanya, pemerintah terus menggunakan aturan hukum tersebut di dalam pengangkatan CPNS. Kemudian yang kedua adalah rekan-rekan sekalian yang dikhawatirkan menjadi bencana bagi tenaga honorer teknis administrasi. Yang kedua yaitu kesepakatan tanggal 15 September tahun 2015 yang merupakan janji pemerintah kepada honorer kedua. Hasil kesepakatan Komisi 2 DPR RI dengan Kemenpan RB tersebut juga diikuti oleh Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara. Kesepakatan itu ditetapkan pada 15 September 2015 di mana seluruh honorer kedua di dalam kesepakatan itu akan segera diangkat menjadi CPNS secara bertahap dimulai dari tahun 2016 25%, 2017 25%, 2018 25%, 2019 sebelum memasuki kampanye Pilpres itu sebanyak 25%. Namun kenyataannya sampai dengan saat ini kesepakatan itu tidak juga direalisasikan. Hal ini juga sesuai dengan roadmap penanganan honorer kedua di tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Jadi memang 2015 sampai dengan tahun 2019 ini di awal pemerintahan itu memang dijadikan sebagai jeda waktu di dalam penyelesaian persoalan tenaga honorer. Kesepakatan yang ketiga adalah rapat kerja Kemenpan RB dengan Komisi 2 DPR RI pada 22 September 2015 yang membahas tentang rencana kerja anggaran tahun 2016, di mana sudah kesepakatan itu dokumen roadmap penanganan honorer kedua 2015 sampai 2019 itu sudah sangat jelas dan transparan bahwa sisa honorer kedua sebanyak 439.000 orang itu segera diangkat menjadi PNS secara bertahap dimulai dari 2016 hingga 2019. Ini juga yang tidak juga direalisasikan oleh pemerintah. Kemudian yang keempat adalah di dalam seleksi CPNS 2013 sebanyak 297.000 honorer kedua itu dinyatakan lulus. Namun dari jumlah itu sebanyak 30.000
terindikasi bodong. Nah, kemanakah sisa kuota 30.000 tersebut? Yang ketiga adalah hasil rapat koordinasi baru-baru ini oleh Kemenpan dan stakeholder terkait dengan persiapan pengadaan ASN tahun anggaran 2023, di mana rakor itu belum menyentuh nasib honorer kedua teknis administrasi yang selama ini telah sama-sama mengabdi untuk negeri, yang memang dikhawatirkan atau honorer teknis administrasi selama ini hanya dianggap sebelah mata dan sangat jauh beda perlakuannya dengan honorer guru dan tenaga kesehatan. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian 5 kebijakan pemerintah yang dianggap sebagai bencana bagi para tenaga honorer. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.